Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Selamat siang Bapak dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian serta teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Debbie Arahel Altaviola dengan NIM 230901500009. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap kinerja keuangan pada perusahaan sektor food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Berikut adalah daftar isi yang dimana saya akan membahas latar belakang tujuan hingga manfaat dari penelitian saya ini dan akan dibahas secara detail. Sebagai pendahuluan, perkembangan dunia usaha semakin kompleks dan menuntut perusahaan tidak hanya mengejar keuntungan finansial, tetapi juga memperhatikan aspek sosial serta lingkungannya, yang dimana konsep CSR ini hadir sebagai bentuk komitmen perusahaan dalam mewujudkan keberlanjutan bisnis. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji hubungan CSR dengan kinerja keuangan, khususnya pada sektor food and beverage, yang memiliki dampak luas terhadap masyarakat. Sebagai latar belakang saya di sini, seperti yang dijelaskan tadi bahwa usaha saat ini itu menghadapi tantangan yang semakin kompleks, yang dimana perusahaan tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, tetapi juga dituntut untuk peduli terhadap aspek sosial dan lingkungan. Salah satu konsep yang menekankan keseimbangan ini adalah Corporate Social Responsibility atau CSR. Menurut data-data yang saya kutip dari World Business Council for Sustainability Development, CSR ini merupakan komitmen berkelanjutan perusahaan untuk berkontribusi pada pembangunan ekonomi, sekaligus meningkatkan kualitas hidup karyawan, keluarga, komunitas, hingga masyarakat luas. Nah, dengan kata lain, CSR ini tidak hanya sebatas program sosial tambahan, tetapi juga menjadi strategi penting dalam menjaga keberlanjutan bisnis. Dampak positif CSR juga terlihat dari beberapa studi. Misalnya, penelitian yang dipublikasi dalam Journal of Economics, Financial and Management tahun 2024 menunjukkan bahwa perusahaan makanan dan minuman yang menjalankan CSR dengan baik itu mampu menjaga reputasi, meningkatkan nilai perusahaan, memperkuat hubungan dengan stakeholder, serta hingga pada akhirnya berkontribusi terhadap kinerja keuangan. Di Indonesia sendiri, CSR memiliki dasar hukum dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas Pasal 47. Meskipun aturan ini berlaku pada perusahaan di sektor sumber daya alam, namun saya kaitkan dengan food and beverage itu karena industri ini berhubungan langsung dengan kesehatan konsumen dan memiliki dampak signifikan terhadap lingkungan. Nah, selain itu, fakta lainnya hasil dari Kadata Corporate Sustainability Index tahun 2023 menunjukkan bahwa perusahaan F&B semakin meningkatkan praktik keberlanjutan, baik dari sisi lingkungan, sosial, maupun tata kelola atau ESG. Nah, hal ini semakin memperkuat bahwa sektor F&B sudah mulai menempatkan CSR sebagai bagian dari strategi bisnis yang serius. Namun, meskipun secara teoris CSR dianggap mampu meningkatkan kinerja keuangan, hasil studi penelitian empiris di Indonesia itu masih bervariasi. Nah, di sini saya ada beberapa mengutip, yaitu dari penelitian Wardani tahun 2021. Itu menemukan bahwa ternyata pengungkapan CSR itu tidak terlalu berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Terus penelitian Jasila di tahun 2023 juga menyimpulkan hal serupa, bahwa CSR tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan F&B. Nah, sementara penelitian dari Artianti tahun 2024 kembali menunjukkan bahwa CSR tidak berpengaruh meskipun variabel lain seperti likuiditas justru berpengaruh positif. Nah, perbedaan hasil inilah yang menunjukkan bahwa hubungan antara CSR dan juga kinerja keuangan ini itu masih belum konsisten. Oleh karena itu, penelitian saya ini penting dilakukan kembali dengan menggunakan data terbaru pada perusahaan sektor food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
Harapannya, penelitian saya ini bisa memberikan bukti empiris tambahan sekaligus membantu perusahaan maupun investor memahami bagaimana sih peran CSR dalam mendukung kinerja keuangan yang berkelanjutan. Nah, berdasarkan uraian latar belakang saya tadi, maka rumusan masalah dalam penelitian ini saya kelompokkan menjadi dua. Yang pertama, apakah corporate social responsibility ini berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada perusahaan sektor food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? Atau kedua, indikator CSR yang manakah yang paling dominan dalam mempengaruhi kinerja keuangan pada perusahaan sektor tersebut? Nah, sejalan dengan rumusan masalah saya tadi, tujuan penelitian ini saya kembali bagi menjadi dua tujuan utama. Pertama, yaitu untuk mengetahui apakah corporate social responsibility ini berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada perusahaan food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau tidak. Nah, yang kedua, tujuannya untuk menganalisis indikator CSR yang manakah paling dominan dalam mempengaruhi kinerja keuangan. Nah, dengan tujuan ini, saya berharap penelitian saya itu mampu memberikan gambaran yang lebih jelas lagi, terkini, mengenai hubungan antara CSR dan juga kinerja keuangan, khususnya di industri F&B yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari kita semua. Berikut adalah manfaat penelitian saya. Selain tujuan tadi, penelitian ini juga diharapkan memberikan manfaat secara baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritisnya itu, penelitian ini dapat memperkaya literatur mengenai hubungan CSR dan kinerja keuangan, terutamanya di Indonesia, di mana sektor F&B yang seperti kita tahu itu semakin berkembang pesat gitu ya. Nah, terkulah secara praktisnya itu manfaatnya sebenarnya saya bagi tiga, tapi saya kelompokkan di sini menjadi satu. Nah, yang mana dari situ saya bagi sendiri ya. Bagi perusahaan, hasil penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan strategis dalam menyusun program CSR yang lebih efektif sehingga mampu mendukung peningkatan kinerja keuangan. Terus yang kedua, bagi investor, penelitian ini saya dapat dijadikan informasi tambahan dalam mengambil keputusan investasi dengan memperhatikan aspek keberlanjutan perusahaannya. Dan bagi akademis, penelitian ini bisa menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya dalam bidang akuntansi manajemen maupun akuntansi keuangan berlanjutan nantinya. Baik, mungkin itu saja pemaparan saya terkait pemaparan proposal penelitian saya. Dengan demikian, penelitian ini saya anggap penting karena selain memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan, juga memiliki nilai praktis bagi dunia usaha dan juga investor nantinya. Nah, itulah yang menjadi latar belakang, tujuan, rumusan masalah, serta manfaat dari penelitian saya. Demikian pemaparan saya untuk bab 1. Terima kasih atas perhatian Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.